Kalau memang musyawarah itu terjadi di Sidogiri, ada nggak foto-fotonya? Ada nggak bukti-buktinya? Karena kan tahun 1960-an itu kamera sudah ada, saudara. Walaupun kamera hitam putih ya, karena fotonya Pak Karno aja ada waktu itu. Apalagi momen sepenting itu, nggak mungkin kalau nggak difoto, dan nggak mungkin kalau tidak masuk koran. Ada nggak korannya, Ustaz? Ada nggak fotonya, Ustaz? Bukan saya tidak percaya, tapi saya mewakili masyarakat untuk membuktikan ucapan sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita di dunia wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara logis ya, di mana pada video yang lalu Kiai Idrus Romli itu mengatakan bahwasanya beliau membuat pernyataan di mana Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Ba'alawi itu berdasarkan informasi yang ada pada dirinya. Salah satunya adalah kitab yang beliau tampilkan yang isinya kurang lebih sama seperti yang ada di dalam kitab Syamsul Dhahirah. Walaupun kami tidak memiliki kitab yang ditampilkan oleh Ustadz Idrus Romli, akan tetapi isinya itu bisa kami pahami karena sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Syamsul Dhahirah, Khidmatul Asyirah, dan Syariful Aulia. Isinya hampir-hampir serupa karena memang itu adalah kitab karangan daripada klan Ba'alawi sendiri. Kemudian isi kitab itu beliau nyatakan bahwasanya hasil dari musyawarah tahun 1960-an di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh banyak dari kalangan para habaib yang memang memiliki kapabilitas sebagai an-nasabah, dan juga dihadiri oleh beberapa kiai, diantaranya adalah Kiai Muhammad bin Nuh dan juga Kiai Ahmad Khalil Nawawi yang ikut menandatangani. Akan tetapi yang jadi pertanyaan saya, apakah musyawarah tersebut betul-betul terjadi dalam bentuk musyawarah, atau yang disebut musyawarah oleh Kiai Idrus Romli itu di mana para habaib itu menyampaikan hasil temuan-temuan beliau tentang ketersambungan silsilah nasabnya Wali Songo kepada klan Ba'alawi yang dalam hal ini bersambung kepada Sayyid Abdul Malik bin Alwi Abdul Faqih. Nah kemudian apakah rujukan yang dikatakan sebagai manuskrip Palembang itu ditampilkan dalam musyawarah tersebut, yang mana kalau memang ditampilkan otomatis itu akan ada
di catatan Pustaka Robitoh Alawiyah, teks aslinya atau salinannya, atau masih ada tersimpan di Kesultanan Palembang, atau ada di mana? Kenapa saya katakan naskah Palembang yang menjadi rujukan dari musyawarah tersebut? Artinya salah satu rujukan dari musyawarah tersebut adalah naskah Palembang. Kenapa saya mempertanyakan itu? Karena keabsahan daripada naskah Palembang yang menjadi salah satu rujukan di dalam menetapkan silsilah nasabnya Wali Songo itu bisa diuji secara penulisan dan juga kertasnya berdasarkan ilmu filologi. Apakah betul-betul itu catatan yang dibuat pada tahun 1161-an, atau memang itu seperti yang Kiai Imad beritakan, bahwasanya memang ada manuskrip yang menyatakan bahwasanya Wali Songo itu berasal dari Yaman dan bersumber dari keluarga Abdul Malik bin Alwi Amil Fatih, yang kemudian ketika dites ternyata kertasnya bukan kertas beluang tapi kertas Manila, yang artinya kertas Manila itu catatan baru, bukan catatan lama, tidak sesuai dengan tahun yang diklaim sebagai masa penulisannya. Nah, itu yang penting untuk di cross check. Kenapa? Karena begini, manuskrip-manuskrip yang ada di keluarga Wali Songo ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Idrus Romli. Kemudian manuskrip-manuskrip yang ada di keluarga Wali Songo ini terkonfirmasi dengan naskah kuno yang ada di Maroko, yang ada di Turki, di mana sejarahnya itu Syekh Jumadil Kubro yang menjadi kakek daripada Kanjeng Sunan Ampel, ya, Kanjeng Sunan Ampel bin Ibrahim Samarkandi bin Jumadil Kubro. Nah, Jumadil Kubro ini, kenapa saya katakan naskahnya itu tersimpan di Turki? Karena Syekh Jumadil Kubro ini adalah menantu Sultan Abdul Hamid I, Raja Turki Ottoman. Yang mana Raja Turki Ottoman ini memiliki 2 orang anak. Yang pertama laki-laki bernama Sultan Murad, yang nanti akan punya anak bernama Muhammad Al-Fatih, yang terkenal membebaskan Konstantinopel. Kemudian anak yang kedua yaitu Sultanah Fatimah, yang kemudian dinikah oleh Syekh Jumadil Kubro, kemudian memiliki anak bernama Ibrahim Samarkandi. Artinya Ibrahim Samarkandi dengan Muhammad Al-Fatih, sang pembebas Konstantinopel, adalah sepupu. Yang mana nanti Ibrahim Samarkandi ini menikah dengan Ratu Campa dan punya anak Kanjeng Sunan Ampel. Nah, sementara catatan yang bersumber dari naskah Palembang yang kemudian diklaim oleh para habaib sebagai suatu kebenaran nasabnya Wali Songo bersambung kepada Abdul Malik bin Alwi Al-Faqih, yang artinya masih termasuk keluarga klan Ba'alawi dari Hadramut Yaman, itu bisa dipertanggungjawabkan nggak sumbernya? Bisa dicocokkan nggak naskah-naskah itu dengan naskah-naskah yang tersimpan di narkoba-narkoba internasional? Karena mohon maaf, sekali lagi saya mendukung ucapan Kiai Imad bahwa Anda ini hanya kelas pembaca, bukan kelas peneliti. Kenapa? Kalau seorang peneliti itu dia tidak akan menggunakan satu sumber
referensi, tapi dia akan membaca semua referensi yang ada, kemudian dia akan mengambil kesimpulan dari semua referensi itu, kesimpulan yang mendekati kepada kebenaran. Dan lagi, begini, apakah Ustadz Idrus Romli tidak melihat berapa banyak kerusakan-kerusakan, gerakan-gerakan provokatif dari klan Ba'alawi ini? Ini sangat berbahaya. Dan Anda jangan membawa-bawa nasab Wali Songo hanya untuk memvalidasi kedudukan klan Ba'alawi sebagai zuriyahnya Nabi. Karena apa? Karena memang Wali Songo ini, Wali Songo ini adalah tokoh historis di bumi Nusantara, yang mulai dari anak kecil sampai orang tua, dari mulai desa sampai perkotaan, itu semuanya kenal dengan Wali Songo. Karena memang menjadi tokoh historis bangsa Indonesia. Yang mana keturunannya ini sampai sekarang menyebar di seluruh Nusantara. Mendirikan pesantren-pesantren sebagai tongkat estafet melanjutkan dakwahnya Wali Songo. Sehingga nama besar Wali Songo ini dijadikan batu pijakan oleh klan Ba'alawi untuk memvalidasi kedudukan mereka sebagai zuriyahnya Nabi atas pengakuan sepihak itu. Dan mohon maaf, kalau memang musyawarah itu terjadi di Sidogiri, ada nggak foto-fotonya? Ada nggak bukti-buktinya? Karena kan tahun 1960-an itu kamera sudah ada, saudara. Walaupun kamera hitam putih ya, karena fotonya Pak Karno aja ada loh. Gitu. Apalagi momen sepenting itu, nggak mungkin kalau nggak difoto, dan nggak mungkin kalau tidak masuk koran. Ada nggak korannya, Ustaz? Ada nggak fotonya, Ustaz? Bukan saya tidak percaya, tapi saya mewakili masyarakat untuk membuktikan ucapan sampean. Kenapa? Karena mohon maaf, berarti kalau Anda menggunakan sumber-sumber seperti yang sampean sebutkan itu, seakan-akan Anda itu menolak syahadah nasab guru Anda sendiri, para masyayikh Sidogiri yang sudah mendapatkan syahadah nasab dari Maroko, Damaskus, Turki, dan Irak, serta Yordania, bahwasanya beliau itu adalah keturunan Al-Hasani daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan dibelokkan. Apa sampean tidak takut kualat sama guru sampean sendiri? Sudahkah Anda tabayun kepada guru Anda sendiri? Silakan tabayun kepada Kiai Haji Masmur Fuad, kepada Kiai Haji Muhammad Nuh Sidogiri. Silakan. Anda kan alumni, jangan berbicara sebelum Anda mengklarifikasi kepada guru Anda. Itu namanya lancang. Anda lebih tahu, karena Anda kemarin bicara akhlak kan. Bagaimana akhlaknya seorang santri ketika berbicara tentang biografi gurunya. Kalau berbicara tentang biografi gurunya, sementara gurunya masih ada, dan tidak bertanya langsung kepada gurunya, tapi Anda mengambil referensi dari orang yang tidak ada hubungannya dengan guru Anda. Lalu kemana pola pikir Anda ini? Cara berpikir Anda ini bagaimana? Kan lucu gitu loh. Coba saya tunggu, Ustaz, koran yang menyatakan ada musyawarah penetapan silsilah nasabnya Wali Songo di Sidogiri, sekaligus foto-fotonya. Kalau cuma catatan, mohon maaf, saya bukan curiga, bukan menuduh, tapi siapapun bisa bikin catatan. Karena apa? Karena Kiai Haji Agus Sunyoto sudah membuktikan itu, bahwasanya banyak naskah-naskah manuskrip Nusantara ini yang palsu, bikinan Belanda. Belanda membayar sastrawan-sastrawan yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara saat itu,
yang memang mata duitan bisa dibayar untuk membuat naskah palsu tentang Nusantara. Sementara manuskrip aslinya dibawa ke Leiden Belanda. Silahkan lihat pernyataannya Ki Haji Agus Sunyoto sebagai Ketua Les Bumi saat itu di YouTube banyak. Kira-kira demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.